jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa sufaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. InsyaAllah kita akan mengambil waktu sampai kepada pukul 7:15, 7 sesuku, dan dengan tambahan beberapa soalan kalau ada. Mudah-mudahan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 8, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 55. Mudah-mudahan kita tidak gagal untuk memberikan jawaban atas satu soalan. Soalannya sangat-sangat sederhana. Di saat Nabi kita berencana untuk membakar tempat kediaman orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu agak-agaknya kena Nabi kita restu, kena Nabi kita serono, kena Nabi kita senang, bahagia, atau kira-kira sebaliknya. Jika sampai Nabi kita berencanakan, aku perintahkan seorang imam untuk mendirikan sholat, kemudian aku ajak anak-anak remaja pergi ke seputar Madinah untuk mencari bahan bakar, kemudian kami akan bakar tempat-tempat kediaman yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itu bangsa jeli, berarti Nabi kita suka, senang. Maknanya itu Nabi kita luahkan perasaan, bukan setakat perasaan takwa haji, bukan setakat dengan perasaan geram, tapi juga pada masa yang sama dengan rasa benci baginda kepada orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, lebih-lebih lagi dengan seumpama salat subuh dan asar. Agak-agaknya kalau dengan pertanyaan yang semacam itu kita tanyakan dan dengan kita hidup tinggal di Putrajaya, Nabi kita akan gerakkan pasukan tentera dan juga dengan polis untuk membakar tempat-tempat kediaman kita yang ada di Putrajaya. Putrajaya akan hangus, kebakar semuanya. Tapi Nabi kita katakan, aku teringat di rumah tu ada perempuan, di rumah tu ada budak-budak kecil, ada mereka yang belum balik, maka cadangan tadi itu Nabi kita alihkan, cadangan tadi itu Nabi kita gagalkan, yang sehingga ucapan pasti daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma yatakhallafu anha, tidak takhalluf, artinya tidak meninggalkan salat berjamaah, bukan tidak salat. Kalau tidak salat itu sudah dikatakan kafir. Kafir menurut ijma' ulama mengatakan yang meninggalkan salat itu adalah faqad kafara, wa man taraka salata faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan salat itu berarti kafir sejelas-jelasnya. Dan ini dengan yang sembahyang tapi tidak turun. Satu apartemen, setengah apartemen pun dah penuh dah surau Al-Falah. Bahkan sampai melempah keluar sana. Ada dalam beberapa apartemen di samping surau Al-Falah, di surau Al-Husna, surau Al-Fa'ari, Al-Farabi, dan juga dengan surau, banyaklah nama-nama surau yang ada di sekeliling Putrajaya. Jadi dengan ucapan kata-kata daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud harus tersemat di dalam benak kepala kita masing-masing tanpa ada pengecualian. Kita dalam jenjang usia daripada 15 tahun sampai nanti dengan kita kembali takna, selepas kita udur, selepas kita stroke, selepas kita ada jantungan, selepas kita ada penyakit yang kritikal, yang kritis, yang boleh mengganggu dan juga boleh mengancam kepada nyawa seseorang.
baru dengan kita nak insaf, baru dengan kita nak sudah detik-detik akan menghembuskan nafas yang terakhir, menangis. Kalau dengan meneteskan air mata darah sekalipun, kesehatan kita, fisikal kita sudah tidak menunjang, sudah tidak memungkinkan dengan kita untuk memenuhi seruan Allah pada saat ketika itu. Mana anta pada masa sehatmu, mana anta pada masa berjayamu, mana anta pada masa kau memerintah. Awak di mana pada waktu kamu masih sehat afiat? Kamu di mana saat ketika kau kaya raya? Kamu di mana saat ketika aku berikan hidup dengan segala bermacam nikmat yang aku berikan kepada kalian semuanya? Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, la yatakhallafu anha, tidak ada seseorang pun yang meninggalkan salat jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang memang dikenal pasti kenifakannya. Begitu dengan bahasa daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak akan meninggalkan salat berjamaah kecuali dengan seorang munafik. Kalau dengan bahasa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kita bawa ke Putrajaya, ke negara kita Nusantara secara umumnya, kira-kira ada dalam berapa ramai yang terpaut dengan kata-kata tadi itu? Mungkin barangkali daripada yang paling di atas, barangkali bermula daripada raja-raja, kepada menteri-menteri, kepada kabinet, kepada ketua-ketua bagian, ketua-ketua pengarah, atau juga dengan kepada ejiki-ejiki. Allah, ramainya yang mendapatkan tetal munafik daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau semalam tu rasanya kan kena kerja, hari ini udah kita dapat cuti dah. Kenapa tidak turun? Ya, kena ngantuk. Ngantuk kenapa? Karena tidur terlambat. Ngantuk macam mana pun. Ni kawan-kawan yang pergi terbang tadi itu nak menuju Jakarta, mereka sebelum subuh lagi sudah bergerak dari sini, lepas sahur dengan kawan-kawan mereka langsung ke airport. Kenapa? Karena takut ketinggalan. Tidak takutkah kita ketinggalan daripada destinasi atau juga daripada perjalanan yang akan kita tuju? Kita sekarang dalam rangka untuk menuju Allah Jalla Jalaluhu, untuk menaih rahmat, untuk meraih barakat, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan ketenangan. Dan yang paling utama sekali yang kita mohon, kita minta kepada Allah agar kita berada di penghujung yang baik, husnul khatimah. Sekarang dengan kita tidak berada pada perbedaan, pada kesudahan yang bagus, sebab ini adalah merupakan hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka dengan mereka tadi itu, kenapa berangkat sebelum subuh? Kenapa berangkat sebelum adzan berkumandang? Kenapa berangkat sebelum melaksanakan salat jamaah di sini? Katanya mereka nak salat di airport nanti, berjamaah di airport. Kenapa? Takut kalau terlambat. Takut kenapa? Kalau ketinggalan pesawat. Macam mana boleh bangun pada? Mereka pun juga tadi malam tu begadang juga, jaga malam juga. Sampai pukul 12, pukul 1 masih ngantuk. Kenapa tidak tidur saja? Nanti ketinggalan lah. Jadi paling tidak dengan kita buat perbandingan yang semacam tu. Macam mana kita boleh bangun? Karena dengan kita nak pergi, katakan saja hari ini, kalau terlambat turun nanti jam. Hati-hati yang nak pergi ke utara, yang ke Kelantannya, yang ke Kedahnya, yang ke Eponya, kita kena turun awal sebab hari ini ada cuti sekolah, anak-anak sudah cuti daripada semalam lagi. Takut kalau dengan kita akan terkandas. Takut kalau dengan kita akan jam sampai berjam-jam baru kita sampai ke tempat tujuan. Maka dengan kita keluar awal, padahal kita masih kurang rehat. Mata kita ngasih ngantuk, kita paksakan juga. Oh iya ya, untuk urusan balik kampung, untuk urusan keluarga, untuk urusan bisnis, urusan jawatan, kamu boleh melawan ngantuk, kamu boleh melawan mata, tapi dengan perintahku kau abaikan. Kira-kira kalau dengan baginda berencana untuk membakar, apakah karena Nabi kita restu? Pasti dan pasti Nabi kita luahkan rasa kebencian beliau. Nabi kita marah kepada orang yang tidak melaksanakan salat jamaah. Kesannya nanti bukan kepada kita. Kita rentetkan satu persatu daripada makhluk-makhluk cipta Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada daripada yang lebih kuat daripada gunung. Malaikat jadi kaget, kuatnya beratnya gunung, tingginya gunung, beratnya gunung. Berat yang pertama, keras yang kedua, tinggi yang ketiga.
Rupa-rupanya gunung bukan yang terkuat daripada sekian makhluk ciptaan Allah Jalaluh. Ada yang lebih kuat daripada gunung. Yang lebih kuat daripada gunung itu adalah besi. Hancur gunung dengan besi. Masya Allah, tabarakallah. Dengan mesin besi yang mengorek atau juga yang mengapas gunung sampai kita buat keramik, kita buat apa namanya tahe atau apalah dengan sebutannya. Itu dengan menggunakan besi keras, besi kuat, besi untuk struktur bangunan akan tegak mencagar langit. Kalau dengan kita menggunakan besi kombinasi dengan semen, dengan batu, dengan pasir dan juga dengan airnya, masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya keras-kerasnya besi tadi itu kalah dengan api. Dengan api jadi lebur, hancur besi gara-gara dengan api. Berarti dengan api lebih kuat. Masya Allah, tabarakallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kepada batu saat ketika ada gunung. Musibah juga kepada besi saat ketika ada api. Padam api dengan yang lembut namanya air. Yang namanya air. Bagus, masya Allah, tabarakallah. Jangan mantang-mantang panas, jangan mantang-mantang menghangatkan, sanggup mengalahkan besi, jangan sombong ya, jangan egonya aku akan kalahkan kamu. Hingga dengan api yang panas tadi itu menjadi padam dengan perantaran air. Air, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya sudah mengalahkan ada beberapa. Kalau hang besi sanggup mengalahkan api, kalau kau api sanggup untuk mengalahkan, kalau kau hang api sanggup untuk mengalahkan besi, kalau kau besi sanggup untuk mengalahkan gunung, gunung sanggup untuk mengalahkan segala-galanya, maka aku akan kalahkan kamu, kata air kepada api. Api padam dengan air. Air pun juga jangan sombong, akan aku kalahkan kamu. Siapa yang memadamkan air? Siapa yang memadamkan api? Air. Siapa yang mengalahkan air? Udara, angin, lembut. Dari hari ke hari kering sumurnya, kering telaganya, habis airnya. Lembut sungguh. Angin dikalahkan oleh manusia. Ini daripada 4 yang saya sebut tadi itu, mungkin diantaranya yang tidak saya sebut itu adalah tanah. 1, air. 2, api. 3, gunung. 4, bumi. Ini takut. Kalau seketika dengan sang pencipta daripada makhluk yang super kuat tadi itu kalau murka dengan hamba-hambanya, murka dengan kita. Mereka tak perasan. Ya suka aku lah, kena turun apa urusan awak. Itu bahasanya. Nak terbabit dengan kemaksiatan, nak terbabit dengan kemungkaran, yang penting kamu jaga diri kamu masing-masing. Jangan ikut campur dengan urusanku. Terserah lama mau buat apa. Ini tentang pribadi saya. Mak ayah jangan ikut campur tangan. Enggak, bukan begitu. Kalau hang dimurka oleh Allah, murka Allah akan turun, akan melibatkan kepada kita semuanya, bukan kepada yang terbabit. Kita takut daripada 4 kekuatan tadi itu disebabkan karena dengan kemurkaan Allah, akhirnya dengan air tidak lagi datang sesuai dengan keperluan, air datangnya lebih daripada keperluan. Itulah banjir dengan tsunami. Kenapa? Sebab sang pencipta tengok gelagat, tengok perangai daripada manusia, bagi makan, bagi minum, udara, kenikmatan, ketentraman, keamanan sudah stabil, politiknya sudah mulai stabil, tentang ada gejala-gejala, mudah-mudahan ke depan nanti baik, perekonomiannya, makanannya banyak, keperluannya terpenuhi, udaranya segar, airnya bening, makanannya sedap, semuanya dah lebih, dan juga aku berikan denyutan jantung yang normal, kesehatan jasmani yang sempurna. Tapi kenapa dengan seruanku kau tidak datang? Mereka tidak boleh beranggapan itu tentang pribadi kami. Kalian kalau nak masuk surga, masuk, jangan pikir tentang kami. Tidak, kita akan berpikir tentang mereka harus turun juga bersama kita, khususnya dalam jam-jam yang seperti ini, untuk melaksanakan perintah 5 waktu. Kalau dengan zakat tidak ada seruan, kalau dengan haji seruannya sekali saja, kalau dengan puasa pun juga seruannya sekali saja, tapi tidak disuruh pada tiap waktu. Salatu khairun minan naum. Tak ada.
Tak ada seruan semacam tu dengan seumpama puasa, zakat, tak ada. Haji, tak ada. Paling ada orang Arab saja panggil kita paci, haji, Siti Rahmah. Kalau perempuan dia panggil Siti Rahmah. Kalau laki-laki haji. Tadinya haram jadah. Paling Arab sebut kita haram jadah macam tu, bukan nyumpah pak kita. Haram Jeddah, kata dia, ikut dia naik taksi pergi ke Masjidil Haram, baru kita pergi ke Jeddah. Maksudnya terbang ke destinasi masing-masing. Itu maknanya haram Jeddah. Oh, bukan tu Arab tu nyumpah kita, tidak. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Tak ada seruan. Haji yang ada, Innallah qad kataba alaikumul hajjah, sesungguhnya Allah telah wajibkan ibadah haji kepada kalian. Fahujjul, maka laksanakanlah perintah itu. Tapi tidak ada hayya 'alal hajj, hayya 'alal umrah, 'alal i'timad, wajib, ayo mari kita haji, mari kita umrah. Tak ada. Macam seperti dengan salat, hayya 'alas salat. Takkan yang atapat mentu tak mendengar. Kalau dengan kita boleh tahu jalan dengan menggunakan GPS, belok kanan 100 meter, 100 meter ke depan, belok kanan, belok kita. Belok kanan, dalam 400 meter belok kiri, pada putaran ambil susul keluar yang ketiga, ikut. Terus sampai jalan pun dia tunjuk. Takkan dengan kita tidak tahu waktu, tidur sesuka hati kita. Allah, ini memang betul-betul hidayah itu daripada Allah Jalla Jalaluh. Tapi tetap saja dengan kita semuanya, karena kita dalam satu kesatuan, dengan kita dengan kebersamaannya, jamaahnya, maka dengan kita tidak ingin ada di antara daripada anggota tubuh kita yang tersakit. Perumpamaan yang diperumpamakan kita macam sebatang tobo, sebatang kara, yang apabila ada di antara daripada anggota kita yang tersakit, akan deritanya akan kita rasakan semuanya. Seperti itulah perumpamaannya antara kita dengan saudara-saudara kita. Bagaimana kita tidak mengeluh, bagaimana kita tidak meratap, bagaimana kita tidak sedih kalau ternyata masih banyak lagi anak-anak muda, bukan yang sudah yang macam kita ini dah dekat-dekat 60 dah, tu tak apalah, mungkin ada gaul sedikit tu, ada uzur dah, susah turun naik. Yang muda-muda nih, yang sini pada umumnya muda-muda salam dan bukan temannya Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, ada motor, bukan alasan salam kan jam, tidak ada jam sekarang. Subuh terapi ada, terapi subuh ni merah pun hijau, kuning pun hijau juga. Tuh apa kita berhenti kereta samping nyambi buka belakang tak ada jalan. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, takut juga kalau ternyata dengan sang pencipta angin tadi itu, angin kita perlukan untuk kita bernapas, tapi kalau dengan hembusnya ditiup kuat, maka akan berlaku topan, tuh berterbangan. Apakah kita tidak pernah tengok, katanya awas hati-hati ada angin beliung. Hah? Angin? Beliung yang pinggir jalan-jalan tol kalau sana. Itu takut kalau Allah murah dengan perantara udara, akhirnya kita kena tiup. Oh Allah, bom, atap, bangunan, pokok, tumbang semuanya. Itu kalau berlaku yang semacam itu, di antara daripada kekuatan Allah itu adalah angin. Takut juga agar jangan sampai dengan bumi ini bergoncang. Bumi bergoncang dengan gempanya, bumi bergoncang dengan tanah longsornya. Jadi kita berharap agar mereka ini santun dengan kita. Kalau dengan gunung meletup pun, meletuplah secara perlahan-lahan, jangan secara mendadak. Nanti takut kalau tidak ada orang yang dan sempat untuk menyelamatkan diri. Kalau gunung santun dengan kita melutupnya secara perlahan-lahan, dia memang akan meledak. Namanya pun gunung berapi, akan meletup, tapi meletup secara perlahan-lahan. Goyanganmu, wahai gempa, jangan terlalu kuat goyanglah. Macam seperti buaya, jangan kuat. Kalau kuat, hancur apartemennya. Kalau pada saat ketika berlaku murka Allah yang semacam itu, yang korban siapa? Ada dalam berapa ribu yang senantiasa sujud, yang senantiasa salat, yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa berzikir pada peristiwa tsunami 1999
pada peristiwa tsunami 2004 yang lalu di Aceh. 19 tahun yang lalu, apakah korban mangsa tsunami yang berjumlah lebih daripada 150.000 orang itu semuanya manusia-manusia degil, semuanya manusia-manusia ahli maksiat? Tidak. Lebih daripada separuhnya yang pernah sujud, yang senantiasa selalu bakti taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini diantara daripada tidak dipahami oleh mereka-mereka yang diktator, mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang samsing, yang meninggalkan kewajiban, yang durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Kesan buruk daripada perbuatan kalian itu akan menimpa kepada kita semuanya. Air kami tidak ingin dengan terjangan tsunami atau juga dengan air yang berlebihan dengan banjirnya, gunung dengan letupannya, bumi dengan gempanya, angin dengan tiupannya. Ini diantara daripada peringatan Allah Jalla Jalaluh. Maka tidak ada slogan dalam rangka kita mengakhiri Ramadan 1444 itu daripada kita mengenang kembali dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita jadikan slogan kita. Wa qalu rabbana, maka mereka berkata Rabbana, ya Allah, sami'na, kami dengar, kami belajar, kami mengamat, kami melihat, kami memperhatikan. Tidak cukup hanya setakat dengan belajar. Pengajian insyaallah di sini dan juga di surah-surah lainnya, surah yang berstatus masjid seperti dengan surah Al-Furqan. Abi tengok tadi malam, rasa-rasanya Ustaz Hamdan lebih daripada 240 orang-orang warga emas di surah Al-Furqan. Surah itu hidup. Nanti kalau ajak Abi ke sini, ajak ke situ je lah. Ajak ke situ surah Furqan, jemaahnya hidup di situ. Jadi datu nampak ada, tasri kalau tidak pun rumah-rumah banglo di situ. Masya Allah, tabarakallah, bangga malaikat. Yang tua-tua itu ternyata sanggup untuk memenuhi masjid. Yang tadi kereta-kereta yang hanya kita gunakan untuk ke padang golf, tapi juga ternyata parking depan masjid. Masya Allah, tabarakallah, surah Al-Furqan. Padahal malam-malam terakhir ini kita kepada Ketupat Raya, kepada Serunding, kepada Lemang, kepada Tepai, atau baju raya, kue raya, rumah raya, semuanya serba raya-raya seperti itu. Kita tak lagi nak ke masjid, dah habis dah, rasa-rasa dah pencen dah, belum habis lagi. Kita belum lagi menerima watikah, kita belum lagi menerima kehormatan pemberian yang terakhir, itu dengan itkun minan nar. Qalu sami'na, slogan yang pertama, kami dengar. Macam mana kita dengar? Karena dengan kita mengaji, karena dengan kita hadir, karena dengan surah-surah dan masjid sudah mengadakan kuliah-kuliah di tiap malam, paling tidak sekali dalam seminggu, bahkan ada yang tiap minggu, bahkan ada juga yang tiap malam. Alhamdulillah sami'na. Tidak cukup dengan sami'na, harus kita beranjak kepada slogan yang berikutnya, wa ata'na. Pertama kita belajar, yang kedua kita patuhi, ata'na. Jadi dengan tahapan yang pertama itu sudah dengan ijikinya, dengan kementeriannya, atau juga dengan majelis fatwa dan juga dengan majelis agamanya, sudah untuk sami'na masyaallah tabarakallah, keluarkan tauliah, ngajar. Kalau macam di Selangor misalnya tak boleh, kalau tidak ada tauliah. Di sini masih oke lagi, alhamdulillah. Bukan tak ada tauliah, ada juga tauliah. Seperti itu. Kalau sudah dilarang masih oke lagi. Kalau setakat mengajar harus tauliah. Kalau ngajar harus tauliah macam mana? Kosong masjid. Nanti akan ada aturan-aturan seperti itu. Kalau pada saat ketika orang sudah tidak seronok dan tidak senang dengan agama, dengan umat yang beragama, agama yang diidolakan, agama yang segala-galanya, tak boleh ngaji di masjid kalau tidak mendapatkan kebenaran daripada raja atau daripada pihak berkuasa. Macam mana nanti? Jadi sekarang yang dilarang cuma hanya untuk guru saja, tak ada tauliah, tak boleh mengajar. Kalau ada silahkan. Masya Allah. Johor lebih ketat lagi. Di Johor yang walaupun ada tauliah, tak boleh ada sembarang tazkirah Ramadan dari luar, dari dalam, tak ada perbezaannya. Semakin ketat. Jangan kita beranggapan ke depan nanti insya Allah mungkin akan semakin longgar. Jangankan dengan di kita dulu. Untuk kita pergi ke Mekah, terserah
nak solat di makam Ibrahim, sembahyang hijr Ismail, kecup Hajar Aswad tiap waktu, solat di bawah. Tak ada yang namanya mai nusuk, tak ada yang namanya mai sejahtera. Kalau kita pada masa COVID-19 ada mai ibadah, ada mai nusuk, ada lagi satu sebelum nusuk tu. Ada lagi satu sebelum nusuk. Mai tawakal. Tu mai tawakal Allah Jalla Jalaluhu. Dulu tak ada duit berangkat. Jadi dengan kita leluasanya untuk ke Raudhah, duduk sampai 2, 3, 4 jam kalau mungkin, atau juga kalau kita ada kemampuan, duduk daripada waktu kepada waktu, daripada salat maghrib sampai isya, daripada asar sampai maghrib sampai isya, duduk saja, tidak ada yang halau kita. Sekarang jangankan di kawasan Raudhah, cukup di belakang daripada kawasan Raudhah, tempat yang terbuka dengan payungnya, duduk di situ di belakang rumah baginda Rasulullah SAW. Yalah tuan, bangun, tuan. Jam-jam begini dah tuan dah. Jadi halau kita. Ya apalah alasannya? Nah, bagi orang ziarah yang sana pasti kalau dulu kita bebas. Dulu Masya Allah Tabarakallah, nak tawaf di atas, nak tawaf di bawah, nak tawaf pakai skuter, nak tawaf jalan kaki, nak tawaf di dataran tempat orang umrah, silahkan saja. Tapi ternyata sekarang ini tidak begitu. Akhirnya dengan kita belajar menipu banyak, nipu sedikit, nipu yang luar biasa. Nipu sedikit itu macam mana? Dengan kita pakai kain ihram, tapi kita pakai sepeda pada masing-masing. Kalau tidak, kita tidak boleh masuk ke bawah. Tawaf di atas lama, 1 pusingan setengah jam, sekelotnya duit. Senang, dia tak ada bunyi kan, lepas break, jalan tekan jalannya, 115 ringgit, 7 putaran dengan sa'i. Kalau berdua jadi 230, silakan saja kalau ada duit. Tuh keadaan sekarang semakin ke depan semakin susah aturannya, semakin problem dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Jadi jangan tunggu nanti, ambil pulang dan juga ambil kesempatan kita secepatnya. Ghufranaka Rabbana. Kenapa? Sami'na, ngaji kenapa? Sebab agar kita boleh berbuat taat, patuh, setia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Dengar berarti ngaji, ata'na berarti patuh. Kita praktikkan, kita amalkan, sebab itu untuk sebatang kara, sebatang tubuh kita masing-masing. Al-Imam Aswad Ibn Yazid pada saat ketika ditanya, Tuan Guru tak kasihankah paksa-paksakan diri tahajud, puasa, zikir, ibadah, umrah dan lain sebagainya? Itu tidakkah macam seperti menyeksa saja kepada anggota tubuh guru? Bangun kan, ini jam sekarang palingnya tidur kan, sedang nyaman. Jadi tidur itu nikmat, bukan dinikmati oleh orang-orang yang tidur saja. Kita pun juga teringin juga nak tidur, duduk bersila nyaman, hunjur seperti macam itu kan, hunjur nyaman santai di rumah. Tapi depan Tuanku tak berani hunjur kaki. Supaya kita ada agak-agak berani duduk hunjur kaki depan sultan, kena murka. Nah, duduk depan Allah macam itu juga. Ada di masjid, kita berada di depan Allah. Kita ini tetamu istimewa. Tak semua kita dijemput. Satu apartemen, berapa apartemen, tak turun. Kenapa tak turun? Sakit, baru beranak, melahirkan, nifas, istihadah. Istihadah itu perempuan, bukan laki-laki. Ini laki-laki. Itu dia. Berarti kita pada masa Allah berikan kemudahan, maknanya memang Allah yang nakkan kita datang. Memang Allah yang berikan kita bimbingan hidayah. Jadi Aswad, kamu tak keterlaluan kan sampai degil memaksakan diri kamu menganiaya diri dengan amal ibadah, puasa dan salat. Apa kata beliau? Justru aku ingin menyenangkannya, membahagiakannya, mensejahterakannya nanti, sebab kita akan pergi
Dunia bukan untuk segala-galanya, kemewahannya untuk sementara, kenikmatan kawin untuk sementara waktu, kenikmatan makan untuk sementara waktu, pakaiannya untuk sementara waktu, apartemennya untuk sementara waktu, kebahagiaannya untuk sementara waktu, perhiasannya untuk sementara waktu, kerjaannya juga untuk sementara waktu. Kehidupan yang abadi nanti pada waktu kita kembali, setelah mata kita diterpajam, telinga kita tidak mendengar dengan kematian, maka kita akan hidup kembali, namanya kehidupan alam barzakh, dan itu lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Selepas kehidupan alam barzakh, kehidupan yang abadi selama-lamanya, itu kehidupan pada hari akhirat. Sampai detik kita sekarang, coba tanyakan, ada dalam berapa ramai daripada adik-adik kita yang sudah mati yang hidup kembali? Tak ada. Lama dah. Pergi aja ke Melaka, Bang, Melaka pernah. Mungkin kawasan Melaka yang paling banyak kuburan samping depan masjid. Paling ke utara Melaka dengan Kelantan, mungkin juga dengan Terengganu. Kalau Selangor adalah kawasan Gombak situ. Jarang-jarang kita tengok kawasan kubur di Selangor. Kalau Putrajaya rasa-rasanya tak ada langsung. Kalau Putrajaya kalau meninggal kubur di mana? Tapi bukan kawasan sini lah, jauh. Tak nampak lah, jadi kita tak teringat matilah kalau duduk di sini. Macam kita hidup abadi aja kalau kita duduk aja. Begitu, Masya Allah. Kalau Melaka saat jumpa surah mesti ada kubur. Ada kubur, lambak. Di Peneng, kuburan di Peneng. Ya Allah bang, rapat. Macam seperti kita tak ada tanah aja. Kita bukan Singapura. Singapura berencana nak buat kuburan atas langit, supaya manusia tidak dikuburkan lagi, biar terapung antara langit dengan bumi. Kita tanah banyak. Tuh Gunung Jurait, kubur di kawasan Gunung Jurait, tanah luas, kawasan Pedang luas, Masya Allah, tabarakallah. Berserabut, kubur banyak sungguh. Macam seperti nak beritahu kita aja. Sebenarnya kami ini nak mau masuk masjid ni sebenarnya. Di kubur ini kan sini masjid nih, sini kuburan ada yang depan, buka aja tingkap kuburan di hadapan. Masjid Darga kuburan, Masjid Alur Malai depan kuburan, di Kelantan kuburan di Raja, masjid namanya ada masjid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lupa dan nama masjid itu, lama tak pergi ke sana. Hasil kita perhatikan panjang seperti nak masuk aja, beratur nak masuk masjid, tapi tak ada seorang pun yang masuk. Jadi kata masjid, tak payahlah nak beratur segala, nak antrian di situ tunggu giliran, pada masa hidup pun tak masuk juga. Jadi kalau memang kita punya pengamatan dalam mentality kita, elok kalau kita berkubur dekat dengan masjid. Ada orang jamaah, orang berzikir, tasbih, tahmid, 10 menit, 7 menit, amalan, ibadah. InsyaAllah kita akan dapatkan lempiasan daripada kebaikan orang yang baik. Dan juga dengan lantunan azan yang berkumandang, mereka akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Asbab karena dengan amal ibadah yang dilaksanakan di masjid. Kenapa dengan kita tidak masuk terlebih dahulu sebelum dengan kita dikuburkan di sana? Kalau kita mengerti bahwasanya dekat dengan masjid itu cantik, baik di antara daripada pilihan utama, maka jangan sampai kita jauh daripada masjid. Karena itu orang yang senantiasa subati dengan masjid tergolong dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apakah nih Ustaz Amdan, Bang Azri, Bang Sanusi, Bang Aib, kawan-kawan semuanya masih kesan dampak negatif daripada COVID-19 yang pada saat ketika masjid dikunci pada waktu itu, anak-anak remaja demonstrasi. Tak betul cara begini. Satu-satunya cara untuk kita mengatasi masalah musibah itu dengan kita buat pendekatan kepada Allah. Ini masjid ditutup. Kata masjid setelah dibuka pun tak masuk. Kan itu realitinya. Lepas dibuka pun surat tak turun-turun juga. Tapi semalam tu ngamuk-ngamuk. Ini kenapa di masjid ditutup? Kalau seandainya Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak akan mengatasi masalah kita, tidak akan teratasi. Macam mana pencarian kita laksanakan? Bagus.
Kalian protes seperti itu, komplain kepada kerajaan, komplain kepada menjadi sugama, komplain kepada IKM, kena arahkan supaya masjid ditutup. Setelah masjid dibuka selebar-lebarnya, ternyata tetap saja masjid kita kosong. Waliyadzubillah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi ingat jawaban tadi itu, jangan sampai dengan kita berpandangan negatif atau tidak dapat bagi jawaban. Kenapa dengan salat? Salat bukan untuk aku, bukan untuk orang lain, untuk diri pribadi ada sendiri. Sebagaimana kamu bekerja, kau tungkus subuh-subuh begini, bahkan sebelum pukul 7 lagi, sebelum subuh, daripada Epoh yang duduk di Tanjung Malim, yang duduk di Seremban, yang duduk di Nilai, yang duduk di Melaka, subuh-subuh Allah, tabarakallah. Itu kalau kita terambil jalan mereka sanggup nak kepak kita macam tu. Jalan yang hak mereka tu, yang hak bilis, pinggir jalan emergency tu. Kadang-kadang kita teringin juga nak jalan di situ, sebab itu kosong. Hak tengah jam. Jadi kita pun nak ke pinggir sedikit, ya santai nak ke pinggir. Ada motor di belakang. Allah, sabarlah. Awak nak cepat, aku juga nak laju, tak ada bezanya. Bagilah aku pulang untuk laju di situ. Tak bagi mereka. Kalau tahun pun mereka tambah minyak. Maksudnya pinggir, ini jalan aku. Allah musalla. Subuh sudah berangkat ke mana office? Tak letih kah? Tak lenguh kah? Tak takut bahaya kah? Itu kalau saya tersilap mata, kalau ngantuk sedikit saja, kita boleh terbabas dan boleh membawa kepada kematian. Itu untuk menuju destinasi. Ngantuk membawa kepada kematian. Tapi untuk menuju destinasi Allah sambil ngantuk-ngantuk pun okey juga. Sembahyang. Imam kenapa baca Yasin panjang sangat? Subuh-subuh bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, jangan baca sabih malah pikal ala. Memangnya witir lagi kak? Tadi witir dah baca sabih, subuh baca sabih pula. Aku dia ngantuk nih. Aman, ngantuk di masjid aman. Ngantuk di surau aman. Pajam mata pun aman, tidur pun juga aman. Tapi kalau pada tu memandu tidak aman. Coba saya kalau nak coba, ya resiko sendiri lah. Coba saja pajam mata. Paling dalam 5 menit sudah berada di hospital Sungai Buloh. Remuk tulahnya. Kenapa? Tulah pajam mata, tawakal Allah. Allah untuk menuju destinasi Allah, untuk mendapatkan rahmat. Kamu sambil ngantuk pun aku masih oke terima lagi. Tapi jangan ngantuk lah, jangan ngantuk. Itu perumpamannya saja. Seperti itu. Masyaallah tabarakallah. Jadi kata beliau, justru karena aku ingin merehatkan, ingin memberikan kesejahteraan, ketentraman, keamanan, kenikmatan kepadanya dengan kenikmatan yang abadi nanti balasan Allah pada hari kiamat. Kita lanjutkan dengan doa yang terakhir. Kenapa? Sami'na, belajar, wa ata'na, patuh dan taat kita amalkan. Ghufranaka Rabbana, karena kita mengharapkan keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh, keampunan atas segala kesilapan. Kami makan makanannya, kami minum minumannya, tapi tetap juga kami tidak bersyukur. Kami gunakan mata ciptaanmu ya Allah, kami gunakan telinga ciptaanmu ya Allah, kami gunakan jasmani kami untuk keperluan kami, yang mana kira-kira tanpa kesehatan, tanpa waktu dan juga tanpa umur. Yang mana? Apakah dengan apartemennya, usahanya, pekerjaannya, pengajiannya, tausiahnya, zikirnya, bangunannya, kekayaannya, semuanya itu bergantung kepada umur. Kalau kita tidak ada umur, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Umur pula bergantung kepada kesehatan. Kalau tidak sehat, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Sudah siangkap 7 rasa. Bukan 3 rasa, 7 rasa. Masak asam pedas Melaka, pedas sungguh. Habis dapat informasi baru-baru ini daripada kawan-kawan, katanya ada ucapan daripada Saibul Sama'ah itu dengan Datu Dr. Lukman tentang penggunaan bahasa yang agak kurang sedap didengar. Seperti di Kelantan kita gunakan kue tai tek. Gantilah dengan nama yang lebih cantik daripada tai.
Kemudian ada lagi dengan mie ganja atau nasi ganja. Hah? Nasi ganja. Ganja itu kan jenis-jenis kokain, memabukkan. Ganja. Ada lagi di Perak mie racun. Johor nggak? Bodoh Melaka, mie bodoh. Coba nama-nama yang masya Allah tabarakallah. Jadi kita pun serba salam. Ada lagi di Indonesia mie gila, nasi goreng gila. Jadi apakah itu makanannya orang gila? Jadi kita nak beli pun jadi serba salah. Jangan-jangan kita dikatakan orang yang gila juga. Kita beli nasi goreng di situ. Kenapa kita beli mie racun? Kenapa dengan kita beli mie bodoh? Nah, itu mungkin antara daripada penamaan-penamaan yang wajib dirubah. Waktu kita sudah habis. Kenapa dengan kita ingin berbuat semacam itu, ingin patuh dan taat kena ghufranaka, kita mengharapkan keampunan Allah Jalla Jalaluhu. Ghufranak, kenapa kita minta maaf, minta ampun, kenapa atas segala ketaksiran, atas segala kesilapan, atas segala kesalahan? Karena kita yakin seyakin-yakinnya wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami akan kembali. Silahkan dengan sesiapa saja nak ikut selera, ikut hawa nafsu, ikut keinginannya. Kalau kita tidak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kenapa dengan kita memohon keampunan? Kenapa dengan kita minta ampun? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Ampunilah kami, wa'fu 'anna waghfir lana, berikanlah maghfirah kepada kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, kaulah sang pencipta kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ke atas orang-orang kafir, baik ke atas orang-orang kafir atau orang-orang yang kafir hakiki, atau juga dengan orang-orang yang kafir nikmat, yang tidak mau patuh atas segala anugerah dan juga atas segala perintah Allah Jalla Jalaluhu. Ibadah bukan untuk sesiapa, tapi untuk diri pribadi kita masing-masing. Selamat menyambut raya 1444. Mudah-mudahan raya pada hari Sabtu, supaya nanti kita tidak dikejar-kejar waktu. Kalau raya hari Jumat, raya hari Jumat baru nak makan lemang, adzan zuhur berkumandang gitu. Baru asyik buka serunding, nak makan lemang, habis lemang, Allah dari masjid itu, Allahu Akbar, Jumat, Allahu Akbar. Jadi kalau hari Sabtu kita senang, Jumat biasalah. Hari Sabtu kita lepas sembahyang, dah ziarah aja lagi, ziarah. Makan, rumah terbuka, semuanya terbuka, masyaallah, tabarakallah. Buka puasa, jangan lupa puasa 6 Syawal untuk menyempurnakan puasa yang 30 hari, supaya ibadah puasa kita tuh sama seperti dengan ibadah berpuasa di sepanjang tahun. Ada soalan? Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak hadirkan hati dan khusyuk dalam solat? Kalau bangun solat tahajud, fikiran selalu tak fokus. Adakah diterima amalan kita? Yalah, bangun tu mudah okey dah, alhamdulillah. Nak fokus macam mana, passion macam kita tak boleh fokus, ingat Google, ingat handphone, ingat bini, ingat anak macam-macam. Besok ada urusan tak selesai. Ini nanti macam mana dengan LGBT, kita pikirkan. Orang politik berpikir, kita yang rakyat biasa juga berpikir, semuanya berpikir. Itu sebenarnya berserabut dalam kepala kita semuanya. Jadi kalau Allah dah bagi bangun, alhamdulillah tu syukur, alhamdulillah Allah bagi kita kemudahan tu kita melangkahkan kaki ke masjid untuk kita melaksanakan salat tahajud sebelum sahur. Kata mereka, kamu tuh kena banyak makan, itu kamu jadi berat. Sahabat Nabi kita banyak yang tumbang karena tuh melaksanakan salat fardu sebabkan kena kelaparan. Dengan kita tumbang sebabkan kena kita kekenyangan. Mari itu buka puasa, baru buka mukadimah, belum yang berat lagi, yang ringan saja. Keripap masuk, donat masuk, martabak masuk, kue ketayat masuk, kemudian lagi kue apa lagi, tapai pun juga masuk juga. Masuk kita disuruh bantu. Itu kalau tak makan sahur pun tak oke dah.
Lepas itu katanya itu baru mukadimahnya. Jadi yang benar yang mana? Nanti makan beras selepas sembahyang maghrib, makan lagi selepas sembahyang maghrib, tambah lagi. Pikiran kita nanti besok tak makan, udah kita jamak takdim untuk 3 kali makan. More lagi, ya Allah. Jadi kita Ramadan kalau secara keseluruhan kita ada 4 kali makan. Makan pada masa kita buka puasa, makan beras selepas sholat maghrib, tambah dengan more, tambah dengan sahur, jamak takhir pula. Untuk sepanjang hari kita tidak makan. Jadi macam mana kita nak bangun tahajud susah. Di samping bebanan makanan, tidak hanya dengan makanannya, tapi juga dengan sumber makanan itu daripada mana. Kemarin kita sebut, tak kisah kalau kamu tidak boleh tahajud dan juga melaksanakan puasa dan sembahyang. Yang penting kamu pastikan makanan yang seperti apa, rezeki yang seperti apa, penghasilan yang seperti apa yang kau peroleh, yang masuk ke dalam perutmu. Kalau masuk ke dalam perut kita daripada makanan yang bersih, anggota kita akan beraksi, anggota tubuh kita akan mampu untuk kita ajak, bahkan dia yang akan mengajak kita kepada kebajikan. Jadi macam mana? Yang pertama, kita usahakanlah untuk kita boleh konsentrasi, kita boleh khusyuk, dan kita berpempamaan macam seperti firefly. Hari ini ada yang terbang naik firefly. Nama tak buat contoh begini. Abang bawa pesawat kargo, pernah naik firefly? Pernah? Okey. Pramugari berdua, pramugari tak ada. Pilot berdua dengan asisten. Kemudian pramugari berdua, satu bawa kacang, satu bawa minuman. Perasaan tak? Jadi pada waktu dia jalan dari bawah ke belakang ke depan. Jadi dia ada 2 tawaran aja, kacang dengan keripap. Kacang, keripap, dia bagi. Terserah. Kadang-kadang kita minta kedua-duanya. Kacang, keripap. Okey. Kacang, keripap. Dia bagi, jalan. Yang satu minuman. Itu yang ngantuk, dia tak bagi minum yang ngantuk tu. Mana orang yang tidur-tidur tu rezekinya kurang. Di dunia saja sudah kurang rezeki. Heran, kita bukan tidur pun, kita baring je tu kan, kita sudah jalan sudah stabil dah. Tadi pasang telik kita tu apa, tu dah boleh bebas berjalan dah. Kita pun duduk, kita nyendar macam tu, kita pejam mata. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang sampai nyampe kita, keripap, kacang, keripap, kacang. Dengan kita dia tawarkan keripap kacang. Setelah kita buka mata, dia ada di depan dah. Kita pun nak minta segan, malu. Jadi seakan-akan pramugari itu mengatakan, awak tahu tak? Ngantuk tu, itu asbab kamu kurang rezeki di dunia. Maknanya seperti itulah rezeki kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makasih pramugari karena bagi kami nasihat dan karunia. Okey bang, habis. Jadi ada jemaah. Okey. Cuti hari ini cuti, jangan risau. Kalau semalam tu orang berdehem-dehem, ini berdehem mana nak pergi mana? Cuti, balik rumah tidur lagi. Silakan. Kalau sekiranya dia bimbanglah sebab tinggal satu saja malam terakhir Ramadan, kalau kata Bismillah ni tak pergi agak habis, jadi lebih utama untuk dia tidak tidur sepanjang malam. Kalau dia takut tidur terlalu lama, adakah lebih utama untuk dia berjaga sepanjang malam untuk ibadat pada malam Ramadan ni? Sekali lagi. Contoh, sebab Ramadan tinggal beberapa hari saja. Ya. Jadi dia bimbang kalau tidur tu terlalu lama. Jadi Kena nak jemaah takhir lah, tidur lama kita tak tidur. Jadi hari-hari terakhir itu kita tidur bersambung ya. Sebab siang tak ada kerjaan. Ya, terus. malam tu dia takut tidur terlalu lama, adakah lebih utama untuk dia berjaga sepanjang malam? Bang, kalau pada tu bang dah kahwin belum? Belum. Allah. Melamar sudah, tunangan sudah, hantaran sudah, resepsi pun juga sudah dirancang dan kita akan buat resepsi di Dewan Serbaguna. Sewa di situ tidak kurang daripada dalam 20.000 RM. Agak-agaknya pada masa bersanding, pada masa kita duduk atas pelamen, abang kalau ngantuk tetap naik juga kah atau kita tak jadi nikah? Kira-kira itu tak jadi. Allah ngantuk pula tidur dulu.
Hari-hari terakhir itu bang, ini hari-hari kita menerima watikah nih. Dari sejak hari pertama 21 sampai pada hari yang ke-29 atau 30. Wa akhiru idkum, pembebasan daripada api neraka. Yang paling istimewa daripada hari-hari yang sebelumnya adalah 10 hari yang terakhir. Makanya Nabi kita syadda mizarahu, apabila sudah sampai ke 10 malam terakhir, Nabi kita perketat tali pinggang beliau. Aiqat ahlu, Nabi kita bangunkan seisi keluarga beliau. Aiqat ahlu wa ahya lailahu, dan Nabi kita hidupkan sepanjang malam sampai pada hari Lebaran. Bahkan malam Lebaran pun kita rasa-rasa sudah bebas. Kita berlebaran, sebelum kita berlebaran bang, belum puasa lagi sudah lagu raya selamat menyambut hari raya. Pergi aja ke Giant, pergi aja ke Tesco, belum puasa lagi sudah ada untayan ketupat-ketupat plastik itu, dan juga sudah ada lagu-lagu menyambut hari raya. Puasa dulu baru sambut hari raya. Ini dengan kita. Jadi kalau pada malam hari raya pun Nabi kita tetap anjurkan kepada kita untuk kita beribadah pada malam hari itu. Oke, selesai kita berlebaran, itu kita antara dua. Ima kita minal makbulin. Maka cara kita bersyukur bukan dengan cara hura-hura dengan hal-hal yang tidak keru-keruan, ya imam minal mardudin wal iyadu billah, dan tidak seperti itu gaya orang yang merasa ibadahnya ditolak atau merasa taksir dan sepanjang Ramadan meratap dan juga menangis. Jadi mau sampai bila dengan kita nak beribadah, mau sampai kapan dengan kita begini? Sampai kita kembali kepada Allah. Tapi tidaklah sampai kepada sampai sakit, sampai tak boleh buat, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita bersikap secara bijak saja. Secara bijak itu insyaallah sebagian waktu untuk ibadah, sebagian waktu kita untuk urusan dunia kita masing-masing. Terakhir ada tidak ada. Facebook, nggih, Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalan ini penting sebenarnya. Sebab kita di sini banyak penjahat di satu sisi. Tetapi masih lagi ada orang yang tegar ke surau dan masjid musallah ya. Masih lagi terdapat ramai yang boleh katakan sembahyang Jumatan dengan beberapa tidak menurut daripada pengajian. Oke. Di mana kesilapannya? Kalau dengan kita memahami bahasa Bluetooth sekarang ini, kita tak perlu buat rekaman body, gambar ataupun juga tulis, tak perlu. Dari handphone ke handphone maklumat sudah boleh terbluetooth. Dalam hitungan menit saja, dalam hitungan detik, ternyata program Al-Quran, semua yang ada dalam handphone kita akan beralih kepada handphone yang baru kita beri. Jadi situs-situs yang ada di dalam handphone lama boleh kita pindahkan pada handphone baru, dan juga dengan ceramah, kuliah, pengajian dan sebagainya itu dengan cara Bluetooth dan terbluetooth. Mungkin Allah bagikan yang semacam itu kepada baginda, takkan sampai 23 tahun wahyu diturunkan kepada baginda. Sehingga hari pertama wahyu diturunkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi kita dipeluk kuat sama malaikat Jibril sampai 3 kali, Iqra, baca. Aku tak pandai baca, dipeluk sampai saya kesakitan. Jadi kemudian dilepaskan Iqra sampai 3 kali. Ternyata selepas kejadian itu pun tidak langsung diturunkan sampai habis. 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Ternyata Al-Quran tadi diturunkan dengan cara seperti apa? Baik itu dengan wahyu yang diturunkan atau juga dengan cara praktikalnya. Kalau dengan wahyu yang diturunkan, diantaranya malaikat Jibril turun membacakan Al-Quran kepada baginda. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berambut hitam, tidak nampak kelihatan dia dari orang yang bermusafir. Tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalnya. Asnada rukbatai ila rukbatahi, dia letakkan lututnya, duduk melutut dengan lutut baginda. Wawadha kafaida, meletakkan kedua belah tangan pada lututnya, dan seraya berkata akhbirni, itu talaki ilmu. Jadi dengan baginda boleh paham segala-galanya, dan juga dengan para sahabat Nabi juga boleh paham segala-galanya dengan teori. Tapi ternyata Nabi kita tidak hanya dengan teorinya saja, ilmu satu dengan talaki dan juga dengan praktikalnya. Nabi kita tunjukkan, selalu sembahyanglah macam kalian tengok aku bersembahyang.
tengok Nabi kita rukuk, tengok Nabi kita i'tidal. Jadi kalau setakat mendengar saja tapi kita tidak tanyakan, ada poin-poin tertentu yaitu tidak cukup dengan penglihatan tapi dengan praktikalnya. Macam mana sampai malaikat Jibril turun pada hari pertama selepas baginda dimuliakan dengan Al-Isra wal Mi'raj, ajarkan salat. Nabi kita jadi makmum. Hari pertama salat pada jam pertama, hari kedua pada jam yang terakhir. Itu untuk apa saja? Supaya kita mendapatkan praktikal yang pasti. Rukuk kalau dengan cara teori itu masih remang-remang. Misal seperti sab, sampai sekarang sab kita belum teratasi lagi. Kenapa? Sebab bukan setakat dengan kita, tuh guru kita pun masih belum boleh amal. Kenapa? Karena tidak mendapatkan contoh yang ideal macam mana dengan saf yang betul, bahu-membahu, rapat, tidak ada celah-celah yang akan dicelah-celah oleh syaitan. Rajam, Nabi kita ikut serta. Salat, Nabi kita ikut serta. Berperang, Nabi kita ikut serta. Jadi panduan dan bimbingan, Nabi kita tidak hanya setakat bercakap, tapi pada masa yang sama Nabi kita tunjukkan, praktekkan cara pelaksanaan amal ibadah yang sempurna. Sehingga dengan para sahabat Nabi kita tidak kebingungan. Kita tunjukkan salat jamaah, saya bakar tempat kediaman yang tidak berjamaah, saya akan kumpulkan anak-anak remaja. Itu sudah, itu peringatan dalam bentuk mulut. Tapi pada masa yang sama Nabi kita sakit bukan setakat sakit lutut, sakit sampai Nabi kita pitam, terjaga, sedar. Nabi kita tanyakan hal salau, apakah mereka sudah salat? Tidak. Inom yang taziruna, mereka masih menunggu baginda. Nabi kita minta diwudui muka, tangan, kepala. Kira-kira selesai wudhu, Nabi kita pingsan lagi sampai 3 kali. Kali ketiga setelah Nabi kita sehat, rasa kemungkinan untuk pergi ke masjid, dipapah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Al-Abbas, pak saudara bagi Nabi. Dipapah itu. Ya itu yang kita tidak punya. Namanya qudwah, contoh tauladan yang elok daripada tuk-tuk guru kita. Ya Allah Rahman Rahimin. Jadi minta maaf, sahabat jangan tersinggung. Jadi misalnya imam kita dia pakai celana jeans, sampai ke masjid dia pakai jubah kan ada bergantung di situ, senang saja. Jadi kamu ini jubahika atau jinsi kah? Jubahika maksudnya pakai jubah atau pakai? Jadi itu tidak memberikan contoh yang bagus. Sini tulisan baju, tulisan I love you. Di sini ada gambar atlet atau gambar misi dengan nimanya. Jadi macam mana kita jadi bingung kalau ustaz-ustaz kita masa haus syukur subuh ini tak ada air sini. Kalau ada yang mau kita minum, kalau minum tak sengaja tak batal kan? Yang batal itu kalau sengaja. Jadi kita rasa haus terus kita minum. Masya Allah tabarakallah. Macam mana kita nak praktikan minum dengan tangan kanan pada tutu guru kita perlu minum tangan kiri? Pada masa tutu guru kita ambil keripap tangan kiri, merokok tangan kanan, ayo. Itu permasalahannya dari situ. Jadi karena kita kehilangan qudwah, insya Allah Indonesia tidak kekurangan ulama. Santri pelajar saja, pondok pesantren ribuan. Di Jawa Timur saja 10.000 buah pondok pesantren. Pondok pesantren yang sampai 30.000, 40.000. Satu pondok pesantren yang paling besar di Sulawesi namanya Al Khairat. Itu pelajarnya 250.000 orang. Kira-kira berapa tuh gurunya? Tak kehitungan. Masalah santri, pelajar, bukan masalah tuh guru. Masalah kita tidak ada contoh qudwah hasanah, contoh tauladan daripada mereka semuanya. Jadi itulah yang menjadi asbab kenapa dengan kita rajin mengaji, tapi pada masa sama masih ada amalan-amalan kita yang tidak betul. Tapi ngaji itu pun dah okey, dah alhamdulillah lah. Nanti suatu saat, suatu ketika kita akan tengok, kita akan ada kesadaran dan ilmu itu akan mendesak kita untuk kita mengamalkan sesuai dengan panduan ilmu, panduan nur yang Allah berikan kepada kita. Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam. Atau ngaji tadi tu, yang haji kata tadi rajin ngaji, tapi ngajinya ngantuk-ngantuk terus. Nanti ngajinya ngantuk. Duk ngaji, dah ambil tempat yang perselesai di bawah arus angin, tidur. Qamat, bangun, Allahu Akbar. Ngaji yang macam tu, bangun susah lah. Jadi ngajinya sambil ngantuk.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu